Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dimas Prasetyo, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Sosiologi. Ingin menjelaskan tentang OBA atau Outcome Based Education yang diampu oleh Profesor Dr. Dasim Budimansyah MSc, lalu ada Ibu Siti Komariah MSc PhD, dan juga ada Ibu Anindita Fajria Utami MPD. Oke. Saya diamanahi untuk menjelaskan tentang chapter 1 bab 20 dan juga 21. Pertama saya akan menjelaskan tentang bab 20 itu sendiri yang judulnya itu adalah apakah menggunakan prinsip desain berarti bahwa hal-hal penting akan dihapus dari kurikulum. Oke, kita masuk saja pertama ya, bahwa ada aturan emas kedua yang mungkin membuat konten kurikulum favorit guru atau penerbit tidak perlu opsional atau tunduk pada penghapusan dari desain kurikulum itu sendiri. Tapi jika konten ini benar-benar penting bagi siswa yang mencapai puncak yang signifikan atau hasil yang memungkinkan, itu harus tetap ada dalam desain kurikulum. Tapi jika beberapa komponen kurikulum bersifat preferal, itu mungkin perlu diganti dengan hal yang lebih penting. Ya, lalu di sini ada teori itu praktis ya, yang contoh dramatisnya menggunakan semua prinsip dengan aturan emas yang dimulai di Oak Park dan River Forest One Lake School di Oak Park, Illinois. Ya, lalu di situ pada musim dingin dan musim semi 1991, pada awal semester kedua, yaitu ada seseorang bernama Richard Depuch, yaitu bisa dibilang guru matematikanya, mengambil alih kelas siswa kelas 9-nya yang telah melakukan hal buruk dalam mempelajari matematika selama semester pertama. Lalu tujuan guru itu sendiri ingin mengajarkan siswa-siswanya tentang dasar-dasar aljabar pada akhir tahun ajaran. Lalu dia menggunakan metode sendiri, yaitu metode depth touch, yaitu penggunaan secara konsisten, sistematis, kreatif, dan simultan dari 4 prinsip OBA dengan kejelasan fokus dan desain sebagai centerpieces. Lalu depth touch pertama-tama mendefinisikan mata pelajaran yang berpuncak pada hasil siswa akan menyelesaikan persamaan kuadrat dengan sukses. Kemudian dia mulai mendesain ulang kembali dari sana dengan berulang kali mengajukan pertanyaan pada dirinya sendiri, bahwa apa yang harus saya ketahui dan apa yang harus saya lakukan untuk melakukan itu. Dengan setiap jawabannya muncul kebutuhan untuk mengulangi pertanyaan sampai Deptas merasa puas dia telah membuat peta yang sangat jelas, dirancang dari belakang dari apa yang siswa perlu ketahui dan lakukan untuk dapat mempelajari dasar-dasar aljabar itu sendiri. Dan pada akhirnya memecahkan persamaan kuadrat. Lalu sepanjang semester kejelasan fokus, peluang diperluas, dan prinsip-prinsip harapan tinggi menjadi pusat perhatian bagi Deptas itu sendiri. Lalu hasil upaya Deptas jatuh ke dalam 2 kategori. Yang pertama itu bahwa ada kemungkinan siswa yang diajari itu siswa luar biasa, karena siswa di kelas itu lulus dengan nilai sempurna dan juga melakukannya dengan sangat baik. Lalu ketika siswa Deptas mengikuti ujian akhir standar untuk mata pelajaran matematika ini, seluruh kelas mendapatkan nilai tertinggi dalam kelas aljabar. Lalu siswa matematika itu sendiri berjuang telah dalam 1 semester untuk mempelajari aljabar itu sendiri. Lalu kemungkinan yang kedua itu bahwa Deptas mengembangkan desain baru atau peta baru yang ia temukan dalam pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk diri sendiri. Lalu ia menemukan bahwa semua buku teks aljabar yang tersedia menjadi penghalang bagi dia. Maka dari itu dia tidak mendukung penyajian-penyajian dari buku-buku itu sendiri. Maka dari itu dia melakukan pengamatan dengan dirinya sendiri dan juga menjadikan bahwa buku-buku itu hanya penguat bagi metodenya dia yang dia lakukan. Lalu sejak petanya memungkinkan untuk diajarkan kepada siswa-siswanya, ia mengganti bahannya sendiri yang digunakan dalam keputusan profesional yang berani, perlu, dan kuat. Ya, didesain dan prinsipal memberikan sistem cara yang ketat untuk membuat keputusan kurikulum yang semakin sulit. Berdasarkan pilihan-pilihan itu pada kerangka kerja yang meyakinkan tentang hasil yang signifikan dan apa yang secara langsung akan membantu siswa untuk mencapai yang dia sukai, dan siswa yang mencakup lebih banyak materi pada tingkat yang semakin dangkal tanpa jaminan kemampuan kinerja yang berpuncak menjadi hasilnya. Oke, yang kedua ada di bab 2.1 ya, bahwa di situ judulnya dapatkah 4 prinsip OBA diterapkan dengan cara yang benar dan salah di sekolah atau distrik. Ya, di dalam penjelasannya bahwa dijelaskan keempat prinsip tersebut dapat diterapkan dengan cara yang terstruktur dan fleksibel. Mereka juga dapat diterapkan untuk memperkuat struktur dan praktik sistem yang ada atau untuk mengubah dan memperluasnya secara signifikan.
Apakah aplikasi ini benar atau salah untuk sekolah dan distrik terutama tergantung pada dua faktor. Faktor pertama yaitu ada jenis hasil yang ingin dicapai oleh sekolah atau distrik itu. Yang kedua ada tingkat fleksibilitas yang diberikan kepada staf dan siswa untuk mengejar hasil-hasil tersebut. Lalu, jika berkomitmen untuk mengejar hasil yang mewujudkan keterampilan dan detail kurikulum sepertinya, mereka mungkin akan menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip dari perspektif yang lebih mikro. Alikro mikro outcome yang mengarah pada perencanaan kurikulum mikro, pengajaran mikro, dan penilaian. Lalu penulisan mikro tentang waktu dan peluang sementara pendekatan ini dapat dia teliti. Pengalaman menunjukkan bahwa biasanya meninggalkan kendala berbasis waktu sistem pada tempatnya dengan konsekuensi sebagai yang pertama yaitu para guru dan siswa terjebak dalam detail yang berlebihan. Lalu fleksibilitas staf dan program terhambat. Lalu pengalaman belajar secara tersegmentasi atau yang begitu-begitu saja dan siswa cenderung menghubungkan pembelajaran sekolah dengan kehidupan non sekolah mereka. Lalu jenis kompetensi yang dikembangkan siswa sangat terbatas. Pendekatan makro ini mengundang penataan dan implementasi OBA yang lebih fleksibel, tetapi memiliki kelemahan yang jelas. Distrik dan sekolah harus secara tepat mendefinisikan hasil puncaknya dan dengan hati-hati mengembangkan dan menilai hasil yang memungkinkan yang mendasari mereka. Kuncinya adalah untuk menyeimbangkan keinginan untuk hasil makro akhir dengan strategi implementasi yang memastikan hasil yang memungkinkan kritis didefinisikan dengan jelas, diajarkan, dan dinilai sepanjang jalan. Langkah ini adalah salah satu langkah sulit terpentingnya dalam menjalankan praktisi OBA secara itu sendiri. Ya mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan dalam materi OBA ini, Outcoming Based Education. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Ya sudah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.